Ya, halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Gila Bola.id. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang sepak bola Indonesia. Dan hari ini baru saja kita saksikan bahwa Persib Bandung telah merilis dua nama pemain barunya, yaitu Lukas Manalo dan Sandy Walsh. Kita akan fokus terhadap Sandy Walsh karena dia adalah bagian dari timnas Indonesia yang memperjuangkan Indonesia di kancah Asia dan dunia. Intinya kita kita dari Gila Bola.id akan sedikit membahas dari sisi yang lain karena sudah banyak yang membahas dari sisi diaspora masuk ke Indonesia, sudah banyak ya. Dan saya akan sedikit mengutip pernyataan dari salah satu akun YouTube channel juga yang membahas bahwa yang nggak salah juga ketika pemain diaspora dibawa ke Liga Indonesia. Why not? That's okay, that's really good. Tapi intinya gini, ini analisis dari sisi yang lain ya dari tim Gelabron.id bahwa yang kita khawatirkan itu sebetulnya adalah infrastruktur sepak bolanya. Kalau kita lihat ini disclaimer dulu, tapi kita tidak bermaksud menjelekkan stadion yang ada di Indonesia, oke? Okay? Tapi kalau kita lihat misalkan GBK, JIS, GBT, GBLA, dan stadion lainnya yang ada di Indonesia ini sebetulnya secara bangunan ini kalau kita lihat sudah mewah, sudah megah, tribunnya oke. Okay. Tapi kan ketika bermain sepak bola itu yang diutamakan adalah harusnya infrastruktur buat pemainnya itu rumput, lapangan, ya kan? Diaspora yang dibawa ke Indonesia adalah labelnya Eropa. Berarti kan ya infrastrukturnya harus menyesuaikan dong. Jangan sampai kan kamu pemain bagus, saya bayar mahal, mau dikasih rumput yang biasa-biasa juga harusnya main bagus dong, ya enggak gitu juga kan. Nah itu yang kita khawatirkan sebetulnya ketika pemain-pemain bagus, khususnya diaspora yang labelnya Eropa dibawa ke Indonesia. Intinya sih di situ. Apakah mereka bisa bermain bagus dengan kualitas rumput atau seadanya misalkan? Ya kita nggak bisa berharap banyak. Ini realitas saja kan. Jadi ini kenyataannya begitu sebetulnya. Jadi kekhawatiran tuh kita menilai dari sisi lain dengan kekhawatiran bahwa infrastrukturnya takutnya tidak mumpuni sehingga nanti ketika diaspora bermain di Indonesia tidak bisa bermain bagus, tekanannya tinggi, dari supporternya tekanannya tinggi, padahal mereka sudah berjuang dengan semaksimal mungkin dengan kualitas infrastruktur seadanya. Intinya sih itu. Jadi harapannya bahwa setiap klub yang sanggup membeli dengan harga mahal untuk setiap pemain bagus, khususnya diaspora, juga diimbangi dengan mampu membiayai infrastruktur, terutama lapangan sepak bola, kualitas rumputnya, kualitas Eropa. Kenapa saya bilang kualitas Eropa? Karena juga pemain yang dibawa juga labelnya bukan ecek-ecek, ya kan? Mereka harus bisa bermain bagus, juga harus diimbangi dengan infrastruktur yang bagus. Jangan sampai mentang-mentang mereka pemain bagus, harus bisa bermain di kualitas lapangan yang apapun ya, nggak gitu juga. Oke, ini reminder dan kritik membangun. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel Gila Bola.id. Sampai jumpa.